Bab 316, Phoenix Putih. Melihat bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti meteor, ketakutan meliputi mata Lily. Kedua tangannya menyerang Dragon Breaking Hand satu demi satu tanpa henti. Tangan pemecah naga dapat menghentikan serangan apapun di tengah jalan, dan itu adalah keterampilan yang paling dibanggakan oleh Castellan Kota Naga Salju, Aogu. Setiap kali Lily menggunakannya melawan lawannya, itu berhasil 10 kali dari 10, tapi kali ini, keterampilan itu tampaknya telah kehilangan kehebatannya. Dia menyaksikan, mata terbelalak dengan ketakutan dan keterkejutan, saat bayangan tombak menembus penghalang dinding Dragon Breaking Hand seperti meteor di langit, tumbuh lebih besar di depan matanya dalam sekejap. Bayangan tombak jatuh di tubuhnya seperti hujan deras. Puff! Tubuhnya terlempar ke belakang setelah dihantam ombak besar, jatuh dengan keras ke lantai dengan ledakan. Semua kebisingan dan suara di sekitarnya mati dengan kecelakaan itu. Peng Feng dan Du Huagang menatap dengan bingung ke tempat yang ditabrak Lily. Debu mengendap, memperlihatkan penampilannya yang tragis, tubuhnya dipenuhi dengan luka yang dalam, dengan darah yang terus mengalir keluar. Hanya setelah beberapa waktu Du Huagang bereaksi. Kakak senior kelima menangis, dia tiba di samping Lily dalam sekejap mata. Baru pada saat itulah kedua pria paruh baya itu tersentak kembali dan bergegas ke sisi Lily dengan ekspresi khawatir. Meskipun naga perak Aogu memiliki lebih dari selusin murid, Lily, tanpa diragukan lagi, adalah murid yang paling disukainya sejauh ini. Jika sesuatu terjadi pada Lily, maka membayangkan pemandangan mengerikan ketika cuan mereka naga perak Aogu mengetahui tentang apa yang terjadi di sini. Dua pria paruh baya berjubah biru menggigil tanpa sadar saat hawa dingin menyebar ke hati mereka. Lily mengerang kesakitan, terhuyung-huyung saat dia mencoba bangkit dari lantai, mendorong 3 orang yang mengelilinginya. Melihat Wong Xiaolong, ketakutan di hatinya terlihat di matanya, tetapi yang lebih dari itu adalah kemarahan, penghinaan, rasa malu, dan kemarahan yang nyata. Dia adalah prajurit setengah saint, tuannya adalah Silver Dragon Aogu. Pada tingkat kultivasinya, di bawah alam saint, jumlah prajurit alam setengah saint yang bisa mengalahkannya tidak melebihi 10, tetapi meskipun demikian, hanya puncak serangga Ordo ke-10 Xiantian akhir yang berhasil melukainya dengan parah. Puncak Orde ke-10 Xiantian akhir. Mata Lily menyemburkan api, matanya yang berbisa tertuju pada Wong Xiaolong dipenuhi dengan kebencian. Dari kecil sampai sekarang, tidak ada yang berani menyakitiku. Tidak ada. Aku ingin membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Api putih yang menghanguskan mengalir dari tubuhnya, membakar dengan liar, dan burung Phoenix besar muncul di belakangnya. Semangat bela diri kelas atas 12. Phoenix Putih. Ini adalah semangat bela diri Lily, dan karena semangat bela diri dan bakatnya, dia adalah murid yang paling disukai Silver Dragon Aogu. Phoenix Putih melayang di atas kepala Lily, mengeluarkan teriakan nyaring yang terdengar dari zaman kuno, mengguncang langit dan bumi dan menempuh jarak lebih dari belasan mil. Api putih melonjak di sekitar Lily, memancarkan atmosfer yang kuat dan tekanan kursif dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke 4 arah. Peng Feng dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan tanpa berkata-kata, banyak luka yang disebabkan oleh tombak yang mulia yang menusuk ke dalam dagingnya menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, akhirnya tidak meninggalkan bekas luka. Lily melayang di udara, matanya yang dingin dan mengesankan menatap Wong Xiaolong. Berat, kamu sangat terkejut bahwa aku memiliki roh bela diri kelas 12 White Phoenix, bukan? Tanda seru. Izinkan saya memberitahu Anda, Phoenix Putih memiliki api putih suci, tidak peduli seberapa serius luka saya tidak akan mati. Saya akan memberitahu Anda betapa bodohnya tindakan Anda melukai saya. Aku akan membuatmu menyesal, membuatmu berlutut sebelumnya, aku memohon belas kasihan. Semakin banyak Lily berbicara, semakin bergejolak emosinya, kebencian yang intens merusak kewarasannya. Dibandingkan dengan keterkejutan Peng Feng dan San Haoran setelah melihat semangat bela diri Phoenix Putih Lily, Wong Xiaolong lebih tenang. Belum lagi roh bela diri kelas atas 12, bahkan jika roh bela diri kelas atas 13 muncul di depannya, dia tidak akan mengedipkan mata. Tahun itu, selama Duanren Imperial City Battle, dia melawan Xie Putih, yang memiliki roh bela diri kelas 13 tingkat pertama,
Black Flame Phoenix, tetapi pada akhirnya, bukankah dia keluar sebagai pemenang? Black Flame Phoenix 2 tingkat lebih tinggi dari White Phoenix ini. Kemarahan di hati Lily meningkat setelah melihat sikap acuh tak acuh Wang Xiaolong setelah dia memanggil White Phoenix-nya Cakar Phoenix putih yang saleh. Lily berteriak, tubuhnya didorong ke depan ke arah Wang Xiaolong. Bayangan jejak cakar putih besar jatuh pada Wang Xiaolong dari atas. Sebelum cakar itu tiba, aura pembantaian yang padat berkumpul di sekitar Wang Xiaolong meledak dengan salvo, menipiskan momentumnya yang mengesankan. Tepat ketika cakar Lily hendak mencabik-cabik Wang Xiaolong berteriak pelan. Di depan mata Peng Feng, San Haoran, Du Huagang, dan dua pria paruh baya berjubah biru yang tercengang, raungan naga bergema di langit dengan munculnya naga hitam raksasa di atas kepala Wang Xiaolong. Primordial. Naga hitam ilahi Peng Feng dan San Haoran berseru dengan lantang. Tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa semangat bela diri Wang Xiaolong akan menjadi naga ilahi primordial, naga hitam kelas atas 12. Meskipun mereka berdua dianggap roh bela diri kelas 12, naga dianggap sedikit lebih kuat dari burung phoenix. Lily menatap kosong ke arah naga hitam yang melayang di atas Wang Xiaolong, tercengang. Pada saat berikutnya, dia menyaksikan Wang Xiaolong melompat, tinjunya meninju tubuh White Phoenix-nya. Jejak tinju tampak nyata, mendalam dan misterius, itu adalah Great White Divine Fist. Ledakan. Ledakan gemuruh bergema bermil-mil jauhnya. Seberkas api putih terlihat terbang ke belakang, jejak cakar putih itu hancur berkeping-keping. Gagal menahan gelombang kejut yang kuat, Lily terhuyung ke belakang sampai kakinya menyentuh tanah. Meski begitu, selusin langkah kemudian dia berhasil menenangkan diri. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan luar biasa yang dia rasakan saat melihat Wang Xiaolong. Wang Xiaolong berhenti menyerang dan kakinya mendarat kembali di tanah. Tatap pandinginnya jatuh padanya. Peng Feng, San Haoran, dan yang lainnya lupa bernapas melihat kedua orang itu saling berhadapan. Kakak keempat, dia? Pada titik ini, Peng Feng bertanya dengan bingung. Kejutan yang diberikan Wang Xiaolong padanya tak terlukiskan. Sejak kapan karakter seperti itu muncul di Bedlam Lands? San Haoran menggelengkan kepalanya, saya juga tidak yakin dengan identitasnya. Kamu juga tidak tahu? Peng Feng sedikit tersedak oleh jawaban San Haoran. Dia berasumsi bahwa kakak keempatnya tahu siapa Wang Xiaolong, melihat bahwa mereka datang bersama. San Haoran mengangguk, sebelum datang ke sini, saya bertemu dengan Wu Zheng, dan hampir mati di tangannya. Dialah yang membunuh Wu Zheng dan menyelamatkanku. Wu Zheng, dia sudah mati. Mata Peng Feng menonjol tak percaya. San Haoran mengangguk lagi, menekankan, dia mati. Dalam 3 gerakan. 3 gerakan. Peng Feng berdiri diam terpaku di tempat. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dari sisi lain, api putih yang menyelimuti Lily melonjak ke langit dalam bentuk spiral. Pada saat yang sama, baju besi putih yang berkilauan menutupi tubuhnya, di mana totem Phoenix putih yang mirip kehidupan muncul. Wang Xiaolong memaksanya sampai harus mengubah jiwa. Ketika jiwa Lily berubah, Wang Xiaolong melakukan hal yang sama, sisik hitam muncul di permukaan kulitnya, menutupi dirinya seperti baju besi seluruh tubuh. Paku tajam meruncing berbaris di sepanjang lengannya, energi hitam kemerahan menyelimutinya, mirip dengan naga ilahi primordial darah sejati, penguasa iblis. 2 benturan momen yang kuat membawa Peng Feng kembali ke kenyataan. Beralih untuk melihat, dia melihat jiwa yang berubah Lily bersiul melalui angin seperti burung phoenix mitos yang membubung melalui 9 surga, tangisan burung phoenix bergema di langit, api phoenix putih menaungi bumi, dan menukik ke bawah kemangsanya. Phoenix pemisah langit. Bilah putih raksasa yang berubah dari phoenix putih muncul di atas kepala Wang Xiaolong, menebas. Saat bilah putih itu semakin dekat dan semakin dekat, Wang Xiaolong mengangkat Eminent Holiness Halberd di tangannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, badai bayangan tombak menembus ke atas, seperti pusaran air di laut dalam. Melempar surga, memindahkan bumi. Bilah phoenix putih berada tepat di jalur pusaran air badai tombak, suara benturan logam terdengar tanpa henti dan potongan bilah serta tombak menghilang. Di tengah badai, pilar cahaya cemerlang meletus, menjulang tinggi. Eminent Holiness Halberd mirip dengan naga dewa yang keluar dari laut dalam, menembus langsung ke dada Lily.
Jeritan kesedihan membelah udara, disertai mutiara darah merah, berhamburan di atas Peng Feng dan tubuh lainnya. Lili terlempar jauh di kejauhan, terbanting ke tiang batu. Bab 317, Istana Bawah Tanah. Pilar batu itu retak dan hancur menjadi kerikil, berguling ke lantai, mengubur Lili di bawahnya. Kakak senior kelima hasilnya, wajah Du Huagang pucat pasi, dalam sekejap, dia muncul di atas bangunan istana. Dengan sapuan telapak tangannya dia meniup batu dan kerikil dari Lili, mengangkatnya, setelah itu dia mendarat di samping. Dua penjaga paruh baya berjubah biru juga bergegas ke sisi Lili. Ketika mereka melihat dari dekat besarnya luka tombak di dadanya, ketiganya menarik napas dingin yang tajam. Itu adalah luka tembus, terus-menerus, darah mengalir keluar tanpa henti. Yang lebih membuat mereka ngeri adalah bahwa di tepi lukanya, semburan api hitam merusak dagingnya dan bahkan api Phoenix putih suci tidak efektif melawan mereka, sehingga gagal menyembuhkan luka Lili. Ini. Du Huaguang dan kedua pria itu sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Siluet merobek ke arah mereka, mengayunkan tombak panjang dan menciptakan badai bayangan tombak yang menakutkan. Ketiga orang itu menoleh dan melihat Wong Xiaolong menyodorkan tombaknya ke arah mereka. Baik Du Huagang maupun kedua pria itu tidak berani menghadapi tombak yang tampak berbahaya secara langsung. Pada saat ragu-ragu, tombak itu telah menembus tenggorokan Lili. Dibantu untuk bangun oleh Du Huagang dan pria paruh baya, mata Lili tertunduk, menatap tombak panjang yang menempel di tenggorokannya. Mulutnya terbuka dengan susah payah, kamu berani membunuhku? Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mati di tangan semut Xiantian. Lebih baik lagi, dia tidak pernah membayangkan kematiannya. Karena keberadaan Silver Dragon Aogu, hanya ada begitu banyak orang di Bedlam Lands yang berani membunuhnya. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Wong Xiaolong membalas tanpa mengubah ekspresinya, sudah kubilang, hanya ada satu kesempatan. Tangannya kemudian menarik Eminent Holiness Halberd, menjauh agak jauh. Darah dimuntahkan dengan kecepatan tinggi, api suci Phoenix putih berangsur-angsur meredup. Lili dengan putus asa mencengkeram lengan Du Huagang di saat-saat terakhirnya, berjuang dengan banyak usaha untuk mengeluarkan kata-kata terakhirnya sesekali, katakan, Tuan, katakan aku tidak bisa merawatnya lagi, katakan padanya untuk bunuh ini orang, 1.000.000 keping. Du Huagang mengangguk dengan sungguh-sungguh saat air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya, tubuh tak bernyawa Lili merosot. Kakak senior kelima. Du Huagang berteriak. Tidak ada jawaban yang datang. Tapi, suara lain dari desingan angin terdengar. Du Huagang berbalik dengan waspada untuk melihat tangan Wong Xiaolong tidak lagi memegang tombak panjang, sebaliknya, diganti mengapa dua bilah hitam yang memancarkan udara dingin, menebasnya. Wajah Du Huagang pucat pasi, kepanikan dan ketakutan memenuhi matanya, tetapi tangannya terangkat secara refleks, belenggu naga. Energi yang melimpah dari telapak tangannya berubah menjadi tali yang menyerupai tendon naga, mengikat Wong Xiaolong. Namun, sebelum tendon naga ini bisa mendekati Wong Xiaolong, mereka dipotong dengan gelombang pedangnya. Hampir seketika, pedang Asura menggorok lehernya. Serangan Wong Xiaolong berlanjut tanpa henti, seperti hantu-hantu, dia muncul di dekat dua pria paruh baya berjubah biru. Sekali lagi, lampu pedang dingin bersinar dalam kemenangan. Pada saat kaki Wong Xiaolong menyentuh tanah lagi di tempat dia berdiri sebelumnya, Du Huaguang dan dua pria lainnya jatuh ke lantai. Peng Feng dan San Haoran menatap kaget saat tiga kepala berguling, terpisah dari tubuh mereka. 4,5 orang suci, semuanya mati. Ekspresi kaget tampak terukir selamanya di wajah Peng Feng dan San Haoran saat pandangan mereka berpindah dari kepala yang berguling di lantai ke Wong Xiaolong. San Haoran ingat apa yang gurunya Hyun Xiong pernah katakan, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, Lili dapat dengan sangat baik menerobos ke alam Saint dalam waktu 10 tahun, tetapi sekarang, dia sudah mati. Melihat semuanya telah selesai, Blades of Asura kembali ke pelukan Wong Xiaolong dan dia berjalan menuju ke 4 tubuh itu, memanen 4 cincin spasial dari masing-masingnya. Kemudian, dengan pergantian tangannya, percikan api esensi sejati jatuh ke 4 mayat, langsung membakar semuanya menjadi abu-abu.
San Haoran telah melihat Wang Xiaolong melakukan hal yang sama sebelumnya, dengan mayat Wu Zeng, oleh karena itu, kali ini dia tidak begitu terkejut. Peng Feng, bagaimanapun, menarik napas tajam menyaksikan tindakan akrab Wang Xiaolong dalam berurusan dengan Lili dan 3 tubuh lainnya, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Rasa dingin menggigil di punggungnya. Setelah membakar 4 tubuh, Wang Xiaolong berjalan ke Peng Feng dan San Haoran, yang pikirannya kembali ke masa sekarang setelah merasakan Wang Xiaolong datang ke arah mereka. Melihat Wang Xiaolong mendekat, Peng Feng gugup dan sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Kakak senior ketiga, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah kakak Wang. San Haoran berbicara dan memperkenalkan Wang Xiaolong ke Peng Feng, lalu, menoleh ke Wang Xiaolong, dia berkata, "Kakak Wang, ini kakak ketigaku, Peng Feng." Peng Feng bergegas maju, "Brother Wang, terima kasih banyak atas anugerahmu." Wang Xiaolong tersenyum, menjawab, "Jangan sebutkan itu." Peng Feng menjawab dengan sopan, merasa sedikit tersanjung. "Kakak senior ketiga, apakah kamu tahu di mana Tuan dan kakak senior sulung berada?" San Haoran bertanya kepada Peng Feng, menunjukkan kecemasan. "Chuan dan kakak tertua bisa berada dalam bahaya saat ini." Peng Feng juga tampak khawatir, "Setengah hari yang lalu, saya terpisah dari mereka, jadi saya juga tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Tapi terakhir kali saya melihat kakak tertua, dia menuju ke area yang lebih dalam dari Istana Raja Hantu." "Area yang lebih dalam dari Istana Raja Hantu?" San Haoran berseru, "Mari kita pergi ke sana sekarang." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Wang Xiaolong, bertanya, "Kakak Wang, apa rencanamu?" "Aku akan ikut denganmu." Wang Xiaolong menjawab dengan sungguh-sungguh. Menurut penjelasan San Haoran sebelumnya, kali ini, Sutra Raja Hantu sangat mungkin muncul di bagian yang lebih dalam dari Istana Bawah Tanah Raja Hantu. Wang Xiaolong memutuskan untuk ikut dengan mereka untuk memeriksa Istana Bawah Tanah untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan teknik kultivasi Sutra Raja Hantu. Meskipun dia tidak membutuhkan teknik kultivasi lain, masih akan bermanfaat jika dia bisa mendapatkan beberapa wawasan darinya. Sutra Raja Hantu, ada kemungkinan bahwa itu berisi catatan dan pemahaman Raja Hantu tentang tahun-tahun kultivasinya. Hasil terbaik adalah mendapatkan Raja Hantu dan yang Raja Hantu sempurnakan sendiri. Menurut rumor, Raja Hantu dan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menerobos ke alam Saint. Baik Peng Feng dan San Haoran senang bahwa Wang Xiaolong akan melanjutkan perjalanan bersama mereka. "Saudara Wang, apakah kita akan berangkat sekarang?" San Haoran bertanya. Wang Xiaolong mengangguk. Harta karun di kuil hantu sudah dijarah bersih oleh kelompok Lili, oleh karena itu mereka tidak perlu menjelajahi kuil hantu lebih jauh. Bagaimanapun, keempat cincin spasial diambil oleh Wang Xiaolong. Mereka bertiga terbang ke satu arah, menuju lebih dalam ke Istana Raja Hantu. Ketika mereka semakin dekat ke pusat Istana Raja Hantu, aura hantu dan iblis menjadi lebih berat sehingga pada titik tertentu, aura ini berubah menjadi kabut berbentuk aneh yang berbeda, menyelimuti langit di atas Istana Raja Hantu. Dari jauh, tidak ada bedanya dengan gunung hantu atau gunung setan. Suatu hari kemudian, mereka bertiga tiba di pintu masuk menuju Istana Bawah Tanah. Pintu masuk bawah tanah melebihi selusin seng tinggi dan lebarnya, mengarah ke kegelapan tak berujung. Wang Xiaolong berada 100 meter dari pintu masuk, namun cukup dekat baginya untuk merasakan teror hantu dan aura iblis yang keluar dari Istana Bawah Tanah, sampai-sampai membuat Wang Xiaolong gelisah. Dia mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya merasakan kegelisahan yang begitu kuat sejak dia tiba di dunia ini. "Saudara Wang, apakah kita akan masuk sekarang?" San Haoran berbicara. Wang Xiaolong mengangguk, karena dia sudah ada di sini, maka dia harus santai dan mengikuti arus. Dia bahkan lebih tidak mau menyerah pada titik ini. Dengan Godly MT Ksumi yang dimilikinya, tidak ada yang salah. Mereka bertiga terbang melalui pintu masuk, dan dalam sekejap mata, siluet mereka ditelan oleh kegelapan Istana Bawah Tanah, dikaburkan oleh aura hantu dan iblis yang mengepul. "Saudara Wang, struktur Istana Bawah Tanah ini sangat rumit, penuh dengan jebakan dan larangan, belum lagi hantu dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang harus ekstra hati-hati dan berhati-hati untuk bergerak maju." Peng Feng mengingatkan.
Wang Xiaolong mengangguk. Namun, seperti yang dikatakan Peng Feng, ruang di sekitar mereka berdesir dengan gema hal-hal yang tidak duniawi. Bab 318, Hantu Raksasa yang mencapai kultivasi sentre alam. Lolongan melengking yang tiba-tiba datang dari keempat arah mengejutkan Wang Xiaolong, dan tanpa indikasi apapun, pemandangan di depannya berubah. Koridor asli menghilang, sedangkan sosok Peng Feng dan San Haoran tidak terlihat. Apa ini? Apa yang terjadi? Wang Xiaolong membuka Eye of Hell di dahinya, memindai area tersebut. Aura hantu bergulir tanpa henti dari kehampaan, roh-roh jahat mendesis dan memamerkan taring mereka pada mangsa segar. Wang Xiaolong menembakkan Arten Buddha Polem tanpa ragu-ragu. Segudang patung Buddha muncul dari tanah, pendaran Buddha aura ate mencerahkan dunia. Di mana cahaya suci bersinar, aura hantu menguap dan roh jahat dimurnikan. Lingkungan terasa lebih ringan dan segar dalam sekejap. Namun, Wang Xiaolong baru saja membersihkan bagian kecil ketika aura hantu dan roh jahat muncul sekali lagi dari dekat, seolah-olah tidak ada habisnya dan tidak bisa dimusnahkan. Ini jebakan formasi susunan. Menyaksikan roh-roh jahat baru dihasilkan hampir bersamaan dengan dia mengalahkan mereka, Wang Xiaolong mengerti bahwa mereka telah melangkah ke semacam formasi susunan. Formasi eri hantu yang kuat pada saat itu. Sekarang, tugas yang paling penting adalah menemukan mete formasi susunan. Wang Xiaolong dengan cepat menemukan solusi untuk situasi saat ini. Siluetnya berkedip-kedip di dalam barisan, membunuh roh jahat yang terus meningkat sambil mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan asal-usul aura hantu padat dan roh jahat. Di sana beberapa saat kemudian, mata Wang Xiaolong berbinar saat dia menatap ke suatu titik di sisi kiri. Dia melompat ke depan, langsung menuju ke titik itu. Telapak Buddha tanah adalah musuh bebuyutan hantu, roh jahat, dan setan ini, oleh karena itu, di sepanjang jalan, Wang Xiaolong hanya menggunakan serangan yang sama untuk membubarkan semua penghalang. Meski begitu, semakin dekat dia ke pusat, aura hantu semakin tebal, mengumpulkan roh jahat yang lebih kuat dan lebih kuat, begitu banyak dari mereka sehingga hampir tidak ada tempat untuk bergerak maju. Bahkan dengan Arten Buddha Pom, kecepatan Wang Xiaolong perlahan melambat. Tak berdaya, Wang Xiaolong menjalankan ki pertempurannya dengan kekuatan penuh, melepaskan energi Buddhisme di dalam tubuhnya. Luminas cemce Buddha yang gemilang menembus kegelapan, menerangi area yang luas. Roh-roh jahat yang berada di dekat Wang Xiaolong menguap menjadi kehampaan. Wang Xiaolong menambah kecepatan lagi, menuju ke mete formasi susunan. 20 menit kemudian, dia mencapai aula yang luas. Di tengah aula yang luas, bendera setinggi 1 meter ditempelkan di lantai. Permukaan bendera itu bertuliskan hieroglif roh jahat, sedangkan di tiang bendera hitam tipis, simbol jimat aneh terukir. Simbol jimat ini memiliki kemiripan dengan tulisan kuno, namun pada saat yang sama, tidak. Aura hantu dimuntahkan tanpa henti dari permukaan bendera, roh-roh jahat yang melayang di sekitarnya terlihat jelas, mirip dengan awan serigala yang bergemuruh tak berujung. Jika bukan karena mata neraka Wang Xiaolong, mustahil baginya untuk menemukan bendera di tengah kegelapan dan roh jahat yang jumlahnya sangat banyak. Tidak diragukan lagi, bendera ini adalah kunci dari formasi eri hantu besar, mete formasi eri. Tetapi ketika Wang Xiaolong melangkah, ingin menarik bendera dari tanah, cahaya hitam berkedip di aula yang luas. Sosok hantu yang menjulang tinggi mendarat tepat di antara Wang Xiaolong dan bendera, menghalangi jalannya. Hantu raksasa ini tingginya setidaknya 4 meter, sisik seperti ular hitam berkilau menutupi tubuhnya seperti baju besi. Salah satu tangannya memegang tombak bercabang 3 yang dihiasi dengan kenop tengkorak di setiap cabangnya. Tombak bercabang 3 itu sepertinya berlumuran darah. Saat hantu raksasa itu muncul, ia langsung menyerang Wang Xiaolong dengan kecepatan luar biasa. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Zhao Chen. Wang Xiaolong terkejut, Eminent Holiness Halberd terwujud, berbenturan dengan tombak darah bercabang 3 milik lawan. Gentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Perasaan mati rasa menjalari lengan Wang Xiaolong, kakinya terhuyung-huyung karena benturan dan mundur beberapa langkah, tetapi hantu raksasa itu tetap tak tergoyahkan, seperti gunung yang kokoh. Kekuatan seperti itu. Hantu raksasa ini kemungkinan besar telah melepaskan wujud hantunya, maju ke alam Saint.
Ketika prajurit manusia berkultivasi, menerobos ke alam saint, mereka akan melepaskan fisik fana mereka dan prinsip yang sama diterapkan untuk pembudidaya hantu. Menerobos alam saint berarti melepaskan bentuk hantu mereka, membentuk tubuh nyata dari daging dan darah. Dari setiap aspek, kekuatan, pertahanan, dan vitalitas, tubuh yang baru dibentuk ini akan jauh lebih kuat dari rata-rata prajurit manusia, singkatnya, itu berbatasan dengan keabadian. Bahkan ahli alam saint akan berbalik dan lari saat melawan hantu yang telah maju ke alam saint. Wang Xiaolong tidak membuang waktu untuk memanggil Eminent Holiness Halberd dan roh bela diri naga hitam dan biru, secara instan mengubah jiwa. Di dalam formasi susunan hantu ini, dia tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, oleh karena itu, Wang Xiaolong berusaha sekuat tenaga, tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya. Sisik naga hitam dan biru melapisi tubuh Wang Xiaolong. Dalam waktu yang dibutuhkan Wang Xiaolong untuk mengubah jiwa, tombak darah bercabang 3 dari hantu raksasa itu meluncurkan serangan lain. Nafsu pertempuran yang membara bersinar di mata Wang Xiaolong saat dia melihat tombak darah bercabang 3 menusuk ke arahnya. Mengayunkan halberd keluar, suara benturan logam terdengar. Ketika Wang Xiaolong sedang bertarung melawan Zhao Chen di kota Myriad Gods, dia masih merupakan orde ke-10 Xiantian pertengahan, terlebih lagi, mereka bertarung di depan umum dan dia khawatir semua kartu trufnya terungkap. Jadi Wang Xiaolong menggunakan perang gerilya, pukul dan lari. Tapi situasinya sekarang berbeda, dia telah menembus ke puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Hantu alam saint ini adalah lawan terbaik yang bisa dia minta untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Dentang. Bentrokan keras lainnya berdengung di aula yang luas, aura hantu di sekitarnya berdesir keras. Benturan yang kuat memaksa hantu raksasa itu terhuyung mundur lebih dari selusin meter, sedangkan Wang Xiaolong tetap diam di putaran ini, kakinya tertanam kuat di tanah yang sama. Dalam pertukaran sebelumnya, tanpa transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembar dan mengaktifkan Asura Fisikue, Wang Xiaolong jatuh sedikit melawan kekuatan melawan hantu raksasa. Namun, setelah transformasi jiwa, kecakapan pertempuran Wang Xiaolong tidak hanya meningkat berdasarkan level. Jika seseorang ada di sini untuk menyaksikan Wang Xiaolong benar-benar memaksa kembali hantu yang telah masuk ke alam saint, mereka mungkin tidak tahu harus berpikir apa. Setelah memukul mundur hantu raksasa itu, Wang Xiaolong melompat, Eminent Holiness Halberd di tangannya berayun keluar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti meteor yang jatuh di langit malam. Galaksi Halberd. Sudah terlambat untuk mengelak, semua serangan tombak menghantam tubuh hantu raksasa itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia menjerit serak, tubuhnya terbanting ke salah satu pilar di ujung aula, mengguncang seluruh struktur. Mendaratkan serangan penting pada hantu raksasa, Wang Xiaolong sama sekali tidak merasa senang, hantu yang berhasil memasuki alam saint tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Benar saja, tidak lama kemudian, hantu raksasa itu mengayunkan kakinya dan membalik tubuhnya kembali ke kedudukan, meraung marah. Matanya berubah menjadi merah tua, tampaknya beresonansi dengan tombak darah bercabang 3 di tangannya, memancarkan warna merah terang yang menakutkan. Sekali lagi bergegas menyerang Wang Xiaolong. Wang Xiaolong terkejut melihat kekuatan penuh serangan halberd galaksi hanya meninggalkan luka ringan di tubuhnya. Bukankah pertahanan hantu Saint Realm sedikit terlalu menakutkan untuk bisa mencapai level ini? Untungnya, hantu alam saint, tidak seperti prajurit alam saint manusia, tidak dapat membentuk ruang alam saint di laut ki mereka. Jika tidak, akan sangat berat bagi Wang Xiaolong untuk berurusan dengan hantu raksasa ini. Melihat serangan hantu raksasa beringsut lebih dekat, Wang Xiaolong menyodorkan tombak di tangannya, dan dengan memutar pegangan panjang, pusaran energi berputar di udara. Melempar surga, membalik bumi. Terjerat oleh pusaran energi, hantu raksasa itu tersandung dan Wang Xiaolong memanfaatkan kesempatan itu. Eminent Holiness Halberd mengular melalui pusat pusaran langsung ke dada hantu raksasa itu. Raungan tertekan datang dari hantu raksasa, tubuhnya terlempar keluar dari belitan pusaran energi. Darah hitam mengalir dari dadanya, menetes ke lantai aula, dan suara teredam datang dari tempat darah jatuh, mengeluarkan asap hijau. Namun, setelah ditusuk oleh tombak Wang Xiaolong,
Hantu raksasa itu sekali lagi membalik, meluncurkan serangan lain ke arahnya. Wang Xiaolong mengerutkan kening. Ini tidak bisa berlangsung tanpa henti, dia harus menemukan jiwa hantu raksasa ini untuk dapat menyelesaikannya untuk selamanya. Tubuh fisik hantu yang menerobos alam Saint pada dasarnya abadi, hanya dengan menghancurkan jiwa di dalamnya barulah ia benar-benar mati. Bab 319, Mandat Fakta Darah. Jiwa makhluk hantu tidak berbeda dengan jiwa manusia, itu adalah blok fundamental dari keberadaan mereka. Tetapi untuk menemukan lokasi jiwa di dalam tubuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena tempat hantu menyembunyikan jiwanya berbeda. Ada yang menyembunyikan jiwanya di kepala, ada yang menyembunyikan jiwanya jauh di dalam hati, ada yang di sekitar paha, bahkan ada yang di ketiak. Wang Xiaolong mengayunkan Eminent Holiness Halberd berkali-kali ketika dia mencoba memikirkan metode untuk menemukan jiwa hantu raksasa itu. Metu neraka. Tiba-tiba pikiran itu terlintas di benak Wang Xiaolong seperti kilat. Itu benar, metode normal hampir tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil menemukan lokasi jiwa, tapi mungkin Eye of Hell bisa. Segera, Wang Xiaolong membuka mata neraka di dahinya dan cahaya merah menyelimuti tubuh hantu raksasa itu. Yang membuat Wang Xiaolong senang adalah bahwa mata neraka memang bekerja. Di bawah cahaya merah, dia bisa melihat melewati lapisan armor sisik ular sampai ke intinya. Tepat di belakang telinganya. Dengan bantuan mata neraka, dia dengan jelas melihat jiwanya, yang tersembunyi di belakang telinga kiri, seukuran bola mata, berkelap-kelip dalam cahaya hitam berkilau. Ini adalah jiwa makhluk hantu itu. Wang Xiaolong melompat ke udara, tombak panjang membelah telinga kiri hantu raksasa itu. Hantu raksasa itu dengan tergesa-gesa menggeser tombak darah bercabang 3 untuk bertahan, tetapi Wang Xiaolong mengeksekusi kemampuan Space Concha Element, menghilang dari pandangan saat dia bersembunyi di dalam kantong luar angkasa. Bergerak cepat di belakangnya, dia menikam Eminent Holiness Halberd ke depan. Z. Tombak itu secara akurat menusuk jiwanya yang tersembunyi di balik telinga kirinya, jeritan menyedihkan yang dikeluarkannya terdengar seperti besi dingin yang dilemparkan ke dalam air mendidih. Tombak bercabang 3 menusuk dengan hingar-bingar ke arah Wang Xiaolong di punggungnya. Wang Xiaolong melompat mundur dengan cepat. Manusia, aku akan membunuhmu." Hantu raksasa itu meludahkan kata-kata dalam bahasa manusia. Melolong marah, momentumnya naik ke tingkat lain, aura hantu melonjak di sekitarnya, memadat menjadi makhluk hantu yang melilit hantu raksasa itu. Pembudidaya hantu mampu berbicara bahasa manusia setelah maju ke alam Saint. Meskipun begitu, yang mengejutkan Wang Xiaolong adalah bahwa hantu raksasa ini tidak mati meskipun Eminent Holiness Halberd menembus jiwanya. Wang Xiaolong menyaksikan banyak makhluk hantu yang terbuat dari aura hantu membentuk rahang yang sangat besar, menjulang di atasnya. Kekuatan isap yang kuat melilit Wang Xiaolong, menyebabkan dia kehilangan pijakan, hampir terbang ke mulut raksasa tanpa perlawanan. Wang Xiaolong dengan cepat mengeksekusi Space Concha Element untuk menghindari ditelan utuh, muncul kembali di atas kepala hantu raksasa itu. Meledak dengan cahaya keemasan yang suci, telapak tangannya menghantam kepala hantu raksasa itu dengan tapak Buddha tanah. Ledakan yang menggelegar mengguncang udara. Tapak Buddha tanah menyerang dengan akurat di bagian atas kepala hantu raksasa itu. Hantu itu meratap dengan sedih, aura hantu yang mengelilingi tubuhnya beriak, menipis. Meskipun tapak Buddha tanah tidak mendarat di jiwa hantu raksasa, ia mengandung energi Buddha yang melimpah, kutukan dari semua makhluk yin negatif. Kekuatan energi Buddhisme berjalan turun dari kepala, memengaruhi jiwa hantunya. Mendaratkan serangan yang berhasil, Wang Xiaolong berputar ke samping. Sementara hantu raksasa itu meratap kesakitan, Wang Xiaolong memukul telapak tangannya yang lain di ubun-ubun kepalanya, sekali lagi berdampak pada jiwa hantu itu. Hantu raksasa itu terlempar ke depan dan menabrak pilar batu di aula yang luas. Rahang besar yang terbentuk dari aura hantu tebal hancur dan menghilang. Darah hitam memuntahkan tak terkendali dari mulut hantu raksasa itu. Tidak butuh waktu lama bagi hantu raksasa itu untuk bangkit kembali. Itu menatap lekat-lekat ke arah Wang Xiaolong, matanya yang dipenuhi amarah merah akhirnya sedikit redup, bercampur dengan sedikit ketakutan, siluet raksasanya berkedip cepat ke samping, ingin melarikan diri. Menangkap niatnya, Wang Xiaolong mengejar, mengeksekusi Phantom Shuttle,
menghalangi tepat di depan hantu raksasa itu. Blades of Asura muncul di tangannya, berkilauan dengan cahaya tajam yang dingin. Badai neraka. Melolong angin puting beliung yang terdengar seolah-olah datang dari kedalaman neraka segera mengelilingi hantu raksasa itu. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya memotong daging hantu raksasa itu, percikan api bersinar ketika suara benda logam keras yang berbenturan terdengar dan tetesan darah hitam berceceran di mana-mana. Tubuh hantu raksasa itu dirusak oleh banyak luka dari bilah angin, lapisan sisik ular pelindung retak di banyak tempat, dengan darah hitam merembes ke permukaan dari bawah. Tempest of Hell menghilang, mengungkapkan tubuh hantu raksasa yang dimutilasi dengan parah. Selama serangan Tempest of Hell, bila angin tajam menghantam jiwa hantunya juga berlipat ganda. Tubuhnya yang terluka melemah jatuh kembali ke tengah kaula. Jangan bunuh aku bersedia menjadi budak hantumu. Hantu raksasa itu terhuyung-huyung saat berjuang untuk berdiri, keputusasaan dan kengerian terlihat jelas di matanya, menunjukkan niat tunduknya pada Wong Xiaolong. Wong Xiaolong kaget karena hantu raksasa itu masih hidup saat ini, mengingat jumlah serangan habis-habisan yang dia lakukan. Sungguh, makhluk hantu yang telah menerobos Alam Saint benar-benar menakutkan, untuk berpikir bahwa ia masih hidup setelah semua yang dialaminya. Menjadi budak hantuku? Wong Xiaolong memandangi hantu raksasa di hadapannya, tergoda, bertanya-tanya apakah seni boneka kuno dan amanat jiwa miliknya dapat digunakan untuk mengendalikan makhluk hantu Alam Saint. Kekuatan spiritualnya sangat meningkat ketika dia menerobos ke puncak Orde ke-10 Xiantian akhir. Dia tahu tidak akan ada masalah untuk mencap tanda jiwa menjadi ahli setengah Saint, tetapi Wong Xiaolong tidak begitu yakin bahwa itu akan bekerja melawan Alam Saint. Seolah-olah melihat kekhawatiran Wong Xiaolong, hantu raksasa itu berbicara, "Saya memiliki metode fakta darah yang memungkinkan Anda menerima saya sebagai pelayan hantu Anda." Fakta darah? Wong Xiaolong memandangi hantu raksasa itu, menunggu penjelasan lebih lanjut. Betul sekali. Makhluk hantu raksasa itu mengangguk dan kemudian mengeluarkan sepotong diagram kulit manusia. Mandat fakta darah ini adalah sesuatu yang saya temukan di gua kultivasi Lord Ghost King. Setelah mempraktikkan mandat ini, seseorang tidak hanya dapat memurnikan jiwa makhluk hantu untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi juga memungkinkan orang tersebut menerima makhluk hantu sebagai budak. Mandat fakta darah ditinggalkan oleh Raja Hantu. Sempurnakan jiwa makhluk hantu untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Wong Xiaolong tercengang. Kekuatan hisap datang dari tangan kirinya dan potongan diagram kulit manusia terbang ke telapak tangannya. Memegangnya, Wong Xiaolong mempelajarinya dengan cermat. Tentu saja Wong Xiaolong tidak akan menerima kata-kata hantu raksasa ini begitu saja, oleh karena itu dia harus memastikan bahwa mandat fakta darah ini sangat aman sebelum memutuskan apakah akan mempraktikannya. Akhirnya, setelah melewati kulit manusia 3 kali, Wong Xiaolong memutuskan bahwa apa yang dikatakan hantu raksasa itu tidak salah. Memang, setelah mempraktekkan mandat fakta darah ini, dia bisa menyempurnakan makhluk hantu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia bisa mengendalikan dan membuat makhluk hantu tunduk padanya. Namun, ada satu faktor yang merugikan dalam mengolah keterampilan mandat ini, jika jiwanya tidak cukup kuat, dia akan dengan mudah menderita serangan balik dari roh-roh jahat dan sebagai hasilnya berubah menjadi manusia setengah hantu. Wong Xiaolong telah berlatih mandat jiwa dan seni boneka kuno, dibandingkan dengan kebanyakan prajurit manusia, jiwanya sangat kuat. Oleh karena itu, kerugian kecil ini dapat diabaikan olehnya. Melihat diagram di tangannya, Wong Xiaolong sangat senang. Dengan mandat fakta darah ini, di dalam istana Raja Hantu ini dia akan menjadi seperti ikan yang kembali ke laut. Awalnya dia agak khawatir dengan banyaknya hantu dan roh jahat, tapi sekarang, semua kekhawatirannya lenyap. Selanjutnya, Wong Xiaolong mengikuti metode yang disebutkan dalam mandat fakta darah dan menusuk jarinya. Menggunakan 9 tetes darah, tangannya bergerak cepat, menggambar diagram 9 istana yang menyusut dan tenggelam ke dalam jiwa hantu raksasa melalui bagian tengah alisnya. Darah Wong Xiaolong perlahan menyatu dengan jiwa hantunya, dan beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong merasakan hubungan telepati yang samar dengan hantu raksasa itu. Hantu raksasa Alam Saint ditundukkan.
Meskipun hantu raksasa baru saja maju ke alam Saint belum lama ini, bagi Wong Xiaolong, itu masih merupakan kekuatan besar di sisinya. Selain itu, hantu raksasa ini kemungkinan besar sangat akrab dengan istana Raja Hantu, karena telah tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Itu benar-benar sangat membantu Wong Xiaolong dalam pencarian sutra Raja Hantu dan Raja Hantu dan setelah menaklukkan hantu raksasa itu, Wong Xiaolong mengeluarkan rumput ungu 9 daun dari cincin Asura dan memberikannya kepada hantu raksasa itu sehingga bisa menyembuhkan luka-lukanya. Rumput ungu 9 daun memang obat mujarab untuk menyembuhkan luka, tidak butuh waktu lama bagi hantu raksasa untuk menyembuhkan luka yang dideritanya, bahkan jiwa hantunya pulih sepenuhnya. Kamu menyebutkan bahwa kamu menemukan mandat fakta darah di salah satu gua budidaya Raja Hantu, di mana itu saat luka hantu raksasa itu sudah sembuh total, Wong Xiaolong bertanya. Ya, pemilik. Hantu raksasa melanjutkan, tapi gua budidaya Raja Hantu diatur dengan larangan dan jebakan berat, saya hanya berhasil mencapai lantai 2, tetapi menurut pengetahuan saya, sutra Raja Hantu dan Raja Hantu dan keduanya berada di tempat yang sama, di lantai 5. Bab 320, Gua Budidaya Raja Hantu. Sutra Raja Hantu dan berada di gua kultivasi yang sama, di lantai 5. Wong Xiaolong sangat gembira mendengar berita ini. Istana Raja Hantu sangat luas, mencari sendiri seperti mencari jarum di tumpukan jerami raksasa. Sekarang dia tahu di mana sutra Raja Hantu dan berada, segalanya menjadi lebih mudah. Bawa aku ke tempat itu sekarang, kata Wong Xiaolong. Dia akan memikirkan cara untuk masuk saat itu. Ya, pemilik. Jawab hantu raksasa. Namun, sebelum pergi, Wong Xiaolong melepas bendera susunan dan meletakkannya di cincin Asura. Awalnya Wong Xiaolong tidak tahu metode yang tepat untuk menonaktifkan Ore, jadi dia berencana untuk menggunakan kekuatan kekerasan, tetapi dengan hantu raksasa di sana, dia berhasil keluar dari Ore dalam waktu sesingkat mungkin dengan jarahan bendera hantu untuk ditambahkan ke koleksinya. Menurut hantu raksasa, formasi susunan hantu disebut lautan setan dan hantu. Di masa depan, setelah Wong Xiaolong memurnikan bendera iblis dan hantu, dia bisa mengendalikan dan mengeluarkan Ore lautan iblis dan hantu melawan musuh-musuhnya. Meninggalkan aula yang luas, hantu raksasa itu membawa Wong Xiaolong langsung ke gua budidaya Raja Hantu yang disebutkan sebelumnya. Dalam perjalanan, Wong Xiaolong menemukan nama hantu raksasa itu, Feng Yang. Hantu raksasa, Feng Yang, memimpin Wong Xiaolong melewati koridor labirin istana Raja Hantu. Karena keakrabannya dengan tanah, mengetahui di mana dan bagaimana menghindari jebakan dan larangan, tak satu pun dari mereka tersandung ke dalam jebakan lain di sepanjang jalan. Meskipun demikian, saat mereka semakin dekat ke gua budidaya, larangan dan jebakan yang ditempatkan menjadi lebih kuat, cukup untuk menjebak bahkan pakar alam Saint dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, semakin dekat mereka, semakin lambat kecepatan mereka. 3 hari kemudian, pemilik, tidak jauh di depan adalah gua budidaya Raja Hantu yang saya sebutkan. Hantu raksasa Feng yang menunjuk. Wong Xiaolong mengangguk dan menghembuskan napas dalam-dalam. Mereka akhirnya ada di sana. Meskipun mereka tidak memicu jebakan apapun di jalan, mereka menemukan banyak roh jahat dan setan. Beberapa dari roh-roh jahat dan iblis itu sangat kuat, sebanding dengan ahli alam orde ketiga atau orde keempat manusia-manusia, tingkat yang tidak bisa dikalahkan oleh Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang bahkan jika mereka melawan 1 lawan 2. Untungnya, dia memiliki Godly MT. Ksumi, memungkinkan dia dan Feng yang melarikan diri dari tangan pengejaran iblis dan roh jahat itu. Tidak semua pertemuan itu buruk, Wong Xiaolong memanfaatkan mandat fakta darah untuk memurnikan 7 jiwa setengah Saint Ghost dan iblis. Jiwa adalah tempat kultivasi mereka berkumpul, energi di dalamnya cukup untuk meningkatkan kultivasinya menjadi setengah orang suci. Segera, Wong Xiaolong melihat gunung di depan. Sebuah gunung besar menggantung di langit, panjangnya sekitar beberapa puluh mil dan tingginya beberapa ratus zhuang. Awan hantu yang mengalir menyelimuti gunung hantu, aura hantu di sana lebih padat daripada dimanapun Wong Xiaolong berada. Itu gunung Raja Hantu? Wong Xiaolong menatap kagum pada gunung besar yang mengambang di udara, bertanya pada Feng Yang. Struktur bawah tanah istana Raja Hantu sebenarnya memiliki gunung yang sangat besar yang melayang di udara,
Pemandangannya sangat menakjubkan. Itu benar, pemilik. Ini adalah Gunung Raja Hantu. Gua budidaya Tuan Raja Hantu terletak di puncak gunung. Hantu raksasa Feng yang menjelaskan dengan hormat. Wang Xiaolong mengangguk. Ayo pergi. Kakinya mengetuk lantai, dia terbang menuju Gunung Raja Hantu dengan Feng yang mengikuti dari belakang. Tapi sebelum Wang Xiaolong mencapai Gunung Raja Hantu, dari jauh, dia mendeteksi sekelompok orang berkumpul di alun-alun. Sekilas tentang dihitung setidaknya 50-60 orang. Hati Wang Xiaolong tenggelam, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang lebih awal darinya. Tetapi setelah dipikir-pikir, Wang Xiaolong merasa dapat diterima jika orang lain datang sebelum dia. Dia ditunda 8 hari untuk menyempurnakan esensi naga dari telur naga bumi. Tiba-tiba, cahaya dingin bersinar di mata Wang Xiaolong Zhao Chen. Di antara kelompok yang terdiri dari 50 hingga 60 orang, Zhao Chen ada di antara mereka. Dia mungkin memunggungi Wang Xiaolong, tetapi Wang Xiaolong mengenali siluet itu dengan pandangan sekilas. Di samping Zhao Chen tidak lain adalah lelaki tua berambut perak itu, Stuart Feng, dan 7 ahli Sin City lainnya. Berkelompok di alun-alun, berbagai kelompok ahli sedang mendiskusikan metode memasuki Gunung Raja Hantu. Mendeteksi suara angin kencang, semua orang terkejut, berbalik untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen menoleh, melihat Wang Xiaolong yang terbang di atas, tatapan mereka bertabrakan. Zhao Chen tercengang pada awalnya, tetapi dengan cepat kegembiraan mengambil alih. Niat membunuh melintas di matanya. Dalam pertemuan terakhir mereka di kota Segudang Dewa, Wang Xiaolong berhasil melarikan diri dari tangannya. Ini adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupnya. Hari-hari ini, dia telah mengawasi Wang Xiaolong, namun seolah-olah Wang Xiaolong menghilang begitu saja, karena tidak ada petunjuk sama sekali tentang di mana dia mungkin berada. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya Wang Xiaolong yang datang ke kota hantu, dia memasuki istana Raja Hantu dan bahkan mencapai titik ini. Mendeteksi niat membunuh di mata Zhao Chen, Wang Xiaolong mencibir sinis. Di bawah banyak pasang mata yang waspada, Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang mendarat di alun-alun. Karena Feng yang ditutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan jubah brokat hitam, menyembunyikan tubuh fisiknya dan hanya menyisakan mata dan mulutnya, serta menyatukan semua aura hantu sesuai instruksi Wang Xiaolong, tidak ada yang meragukan raksasa besar ini. Manusia menjadi apapun selain manusia. Mendarat di alun-alun, Wang Xiaolong melihat sekilas orang-orang yang hadir. Selain pasukan City of Myriad Gods, ada murid-murid dari Snow Dragon City, Imperial Sabre City, dan Green Ghost City. Dari 10 besar pasukan Berlam Lens, 4 di antaranya berada di depan Wang Xiaolong. Namun, murid-murid kota Millennium tidak terlihat. Beberapa hari sebelumnya, setelah Wang Xiaolong keluar dari susunan hantu, dia dipisahkan dari Peng Feng dan San Haoran. Setelah tidak melihat mereka di sini, Wang Xiaolong bertanya-tanya apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Pandangan sekilas ke sekitar memberi Wang Xiaolong gambaran tentang kekuatan pasukan yang berkumpul di sana. Alam Sen tingkat awal, total 4. Kebanyakan dari mereka seperti Zhao Chen, Alam Sen Orde pertama awal. Hasil ini membuat Wang Xiaolong merasa sedikit nyaman. Sedangkan murid-murid dari Snow Dragon City, Imperial Sabre City, dan Green Ghost City juga bernapas lega melihat bahwa Wang Xiaolong hanyalah puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Hehe, Wang Xiaolong, kamu tidak menyangka akan bertemu denganku di sini, kan? Zhao Chen mencibir sinis, memimpin Stuart Feng dan bawahannya. Dalam sekejap mata, Stuart Feng dan penjaga lainnya mengepung Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang di tengah, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Orang-orang lain di sana memperhatikan bahwa Wang Xiaolong dan Zhao Chen saling kenal, dan terlebih lagi, memiliki dendam. Semua orang berdiri di samping, menunggu pertunjukan yang bagus. Wang Xiaolong? Dari sekte mana orang bodoh ini berasal? Dia sangat bodoh menyinggung Zhao Chen. Li Qiuping dari kota Naga Salju berkata dengan perasaan secadon Frude. Li Qiuping adalah kakak kedua Lili dan Du Wageng yang dibunuh Wang Xiaolong sebelumnya di kuil hantu. Saat ini, Li Qiuping masih belum menyadari fakta ini. Aku ingin tahu bagaimana Zhao Chen akan mengakhiri anak ini nanti.
Seorang pria paruh baya dengan mata besar dan alis tebal dari Green Ghost City tertawa kecil. Pria ini adalah castelan kota hantu hijau, murid tertua beruang hantu Wong Kun, Guo Dawi. Saya katakan, Zhao Chen tidak akan membiarkan anak ini mati begitu cepat, dia mungkin akan bermain sebentar, dan ketika dia bosan, anak itu akan mati. Seorang wanita muda, yang cukup cantik, berdiri di samping Li Qiuping berbicara kali ini. Wanita muda ini adalah kakak ketiga Li Qiuping, Wong Lin, kakak ketiga Lili dan Dua Gang.